Epon, bagaimana kabar Bu Epon hari ini? Alhamdulillah saya juga baik, Bu Novi. Oh ya, Bu Novi hari ini akan melakukan proses coaching dengan Bu Husna ya? Iya, Ibu. Ya. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada yang sedikit perlu saya obrolkan dengan Bu Novi ya? Ya, tentu boleh Ibu. Ya. Nanti pada saat coaching antara Bu Novi dan Bu Husna, yaitu akan saya amati ya Bu, akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apa langkah-langkah coaching sesuai dengan alur cerita atau sudah baik atau belum. Lalu kemudian apakah Bu Novi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Dan saya juga akan mendengarkan dan mengamati respon serta jawaban dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bu Novi sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu Novi, harus disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum dilaksanakan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan ke Bu Novi. Ya, silakan Ibu. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Novi kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan kali ini yaitu pastinya kompetensi dari coaching sendiri, yaitu yang pertama hadir secara penuh, yang kedua yaitu mendengarkan aktif, dan ketiga dapat mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, berarti Bu Novi ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Di antara ketiganya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang ingin Bu Novi kembangkan atau yang ingin diobservasi? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu yang kedua dengan yang ketiga Ibu, yaitu mendengarkan aktif dan dapat mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching saya nanti. Baik, berarti ada 2 ya Bu Novi ya, yang ingin dikembangkan. Yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira nih Bu Novi, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin diinginkan seperti apa nih? Indikator ketercapaiannya saya akan melihat apakah coaching sudah bisa mencari solusi tentang masalah yang dihadapi, dan juga coaching sudah memiliki rencana aksi ke depannya yang akan harus dilakukan. Oke, baik Bu Novi, jadi indikator ketercapaiannya adalah saat coaching sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi dan memiliki rencana aksi sebagai solusinya, begitu ya Bu Novi ya? Iya Ibu. Baik Bu Novi, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Silakan Bu Novi melakukan proses coaching sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching Bu Novi sudah selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya Ibu. Oke, silakan untuk melakukan proses coaching Bu Novi. Ya, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Husna. Waalaikumsalam Bu Novi. Bagaimana kabarnya Bu Husna hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Novi. Bu Novi bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Ngomong-ngomong, ada yang ingin Bu Husna bicarakan ya dengan saya? Iya Bu Novi, saya ini ada sedikit masalah dengan pembelajaran murid saya di kelas Bu Novi. Baik, kita mungkin ngobrolnya nggak terlalu lama ya, hanya sekitar 10-15 menit. Nah, Bu Husna mau cerita apa nih? Iya, sebetulnya saya itu sekarang begini Bu Novi, ada murid-murid saya ini susah sekali dalam pembelajaran perkalian Bu Novi. Jadi ini nanti menjadikan murid saya takut terhadap pembelajaran matematika, begitu Bu Novi. Jadi menurut Bu Husna anak-anak ini takut ya untuk pembelajaran matematika, sehingga mereka sulit untuk belajar perkalian, ini seperti itu? Iya betul Bu Novi. Ini anak-anak ini takut dengan matematika karena mereka tidak bisa menghafal perkalian Bu Novi. Jadinya banyak nilai-nilai yang turun dari anak-anak itu dan tidak sesuai dengan KKM-nya. Oke. Bu Husna, karena kita waktunya kan memang singkat ya, Bu Husna ingin mendapatkan mendapatkan apa nih dari obrolan kita hari ini? Iya, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini Bu Novi, bagaimana anak-anak nanti bisa menyukai pembelajaran matematika itu.
Oh, oke. Berarti di sini kita mencari solusi ya, sama-sama mencari solusi biar anak-anak atau muridnya Bu Husna itu bisa menyukai matematika. Kalau boleh tahu, Bu Husna sekarang mengajarnya tentang materi apa dan menggunakan media dan metode apa aja? Murid saya ini materinya tentang pecahan Bu Novi. Jadi kan kalau mereka tidak hafal perkalian kan mereka tidak bisa menyelesaikan pecahan tersebut. Metode yang saya gunakan sih klasikal ya Bu Novi, ya, hanya menjelaskan saja di papan tulis begitu Bu Novi. Baik begitu ya. Jadi Bu Husna ini, menurut Bu Husna, jika di rentang kita memberikan rentangan untuk murid-murid Bu Husna dalam menyukai pembelajaran matematika dan memahami matematika itu seperti apa ya? Saat ini sih saya mengajarkan matematikanya itu hanya melalui klasikal saja Bu Novi. Jadi kan hanya menjelaskan di papan tulis saja, kemudian menjelaskan pecahan tersebut melalui papan tulis saja. Jadi belum ada interaksi antara saya dengan murid-murid Bu Novi. Jadi mungkin mereka kan merasa sulit untuk mendapatkan materi tersebut. Begitu. Oke, jadi begitu ya. Kalau idealnya nih, murid yang menyukai pembelajaran dan memahami pelajaran matematika itu menurut Bu Husna itu yang seperti apa? Iya Bu Novi, idealnya sih murid-murid itu biasanya mereka itu antusias Bu Novi dan nilainya itu tidak turun. Mereka itu harusnya sangat aktif dalam pembelajaran matematika, kemudian nilainya juga meningkat, itu idealnya Bu Novi. Jadi ketika mereka sudah aktif dan nilainya meningkat, berarti anak-anak sudah menyukai atau memahami pelajaran matematika, begitu ya? Betul. Oh, itu idealnya ya Bu ya. Oke, kalau murid-murid ada di level atau di tahap seperti itu, menurut Bu Husna, anak-anak yang tidak menyukai tadi itu yang seperti apa? Menurut saya sih anak-anak yang tidak menyukai pembelajaran itu berada di ini ya Bu Novi ya, tidak fokus gitu terhadap pembelajaran matematikanya Bu Novi. Lalu yang memahami materi bilang pecahan tadi hanya bisa menyelesaikan sedikit saja, tidak semuanya begitu. Oke, menurut Bu Husna, murid-murid tadi jika kita ada di rentang 1 sampai 10, murid yang suka itu ada di level berapa dan yang tidak suka itu ada di level berapa? Baik, kalau rata-rata sih ya Bu Novi itu berada di level 5 ya Bu Novi ya. Memang sih ada beberapa murid yang senang dengan pelajaran matematika dan bisa memahami materi pecahan. Ya kira-kira sih berada di level 5 itu. Oke, untuk yang di level 5 itu mungkin nggak mereka bisa meningkat levelnya sampai ke level 10? Gimana ya Bu Novi ya? Mungkin bisa sih Bu Novi untuk memahami materi tersebut di level 10, tapi untuk menyukai matematika itu mungkin hanya bisa di level 7 saja Bu Novi. Oh ya, berarti hanya sampai di level 10 dan untuk mencapai level 10 level 7 ya. Jadi untuk mencapai level 10 itu mungkin masih butuh waktu yang cukup lama ya, Bu Husna. Untuk Bu Husna sendiri, kira-kira apa yang akan Bu Husna lakukan untuk anak-anak itu meningkat dari yang level 5 tadi bisa sampai di level 7, misalkan seperti itu? Mungkin begini ya Bu Novi ya, dulu sih pernah saya mengajar IPAS ya Bu Novi, itu menggunakan video pembelajaran dan animasi yang lucu-lucu. Jadi mereka itu suka dan antusias begitu Bu Novi. Wah, sudah mulai bagus ya. Sudah antusias ya ketika Bu Husna menggunakan video. Iya. Nah, lalu ke depannya kira-kira apa yang akan Bu Husna lakukan? Mungkin saya bisa membuat video ya Bu Novi ya, video tentang pecahan, video tentang perkalian, dan diberi animasi yang lucu-lucu begitu ya Bu Novi ya. Wah, ide bagus loh itu Bu Husna, ketika Bu Husna bisa membuat video sendiri. Iya baik Bu Novi, mungkin nanti saya akan membuat video pembelajaran. Mungkin saya tambahi dengan media pembelajaran lainnya berupa kartu kuartet itu Bu Novi ya. Jadi kan di sana kan ada angka kan, di situ nanti mereka akan mencoba bermain dengan kartu-kartu tersebut. Jadi mereka bisa tertarik seperti belajar 3.
Baik Bu Novi, tadi sudah melaksanakan coaching dengan Bu Husna ya. Ya. Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Ibu, semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan kepada Bu Novi. Baik, Bu Epon, siap. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, tadi selama coaching sudah melaksanakan tahapan-tahapan sesuai dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi Bu Novi sudah berhasil ya untuk melakukan coaching dengan alur tirta. Sesuai dengan yang tadi saya amati, ada beberapa catatan. Bu Novi tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, mengidentifikasi permasalahan dari coach, kemudian Bu Novi sudah mengarahkan coach untuk membuat rencana aksi, dan juga Bu Novi sudah berhasil dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri coach agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Saya tadi juga sudah mendengar percakapan Bu Novi dengan coach. Ibu sudah fokus hadir penuh. Bu Novi sudah mendengarkan aktif ya. Dan Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Untuk kedepannya, nih Bu Novi ya, kompetensi apa yang akan dikembangkan kedepannya setelah melakukan proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang ingin jauh lebih saya pahami lagi, yaitu proses coaching dengan alur tirta, supaya saya bisa menerapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun berkolaborasi di sekolah. Baik, luar biasa sekali Bu Novi ya. Semoga kedepannya lebih baik dan sukses selalu Bu Novi. Terima kasih banyak Bu Novi hari ini sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta. Supaya saya akhiri ya Bu Novi, dan terima kasih untuk kesempatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Novi.